Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala nabiyana Muhammadan imamal muttaqin uswatan wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, wabil khusus sahabat saya Bapak Ustadz Mahfud Syakhi dan juga Ketua Paguyuban Joyoboyo Mas Ari beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah, mari senantiasa kita panjatkan sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya malam hari ini di tengah cuaca yang dingin, sejuk, panjenengan sami bisa berkumpul di sini, berjumpa semuanya, dan saya yakin yang hadir malam ini adalah, ya Allah, calon-calon penduduk surga. Amin. Calon mas, calon lumayan lah. Tapi ya ampun terlalu bangga lah. Status kasih calon kan, kasih disangsikan. Masalahnya calon itu kan kadang ya dadi, kadang ya ora. Gitu Pak E. Napa mali calon RT, calon presiden ora dadi yo ono. Calon gubernur sing ora dadi yo ono. Menjadi calon. Tapi walau demikian nek panjenengan iku bener-bener kepengin doane niku menjadi kenyataan, karena saya yakin lah yang hadir di sini di penghujung doa itu tidak akan lepas dari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya pengen selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, memperoleh ridho Allah, angsal surgane Gusti Allah kan. Nah, yang saya ingatkan warga Joyoboyo yang alhamdulillah dapat taufik, dapat hidayah, dapat kekuatan, dapat petunjuk, kok sampun istiqomah sholat 5 waktu. Jangan terlalu bangga dengan sholat. Sing sholat ampun bangga, apa man sing ora tahu sholat apa sing dibanggake. Sing puasa ya ampun bangga, sing zakat ya ampun bangga, pulang balik umroh ya ampun bangga. Masalahnya nopo? Niki campur bahasa Jawa mboten ora nggih? Oh, betul nggih. Rasulullah ngendikan iku la udkhilu ahada minkum amalul jannah. Tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa memasukkan ke surga. Dan ini Pak, wala yujiruhu minan nar, dan tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa menghindarkan dari neraka. Bahkan Rasulullah menyatakan wala ana, bukan juga aku. Luar biasa. Wala ana, termasuk Rasulullah pun tidak membangga-banggakan sholatnya, puasanya, zakatnya, tidak. Karena kenapa kita nanti masuk surga illa birahmati minallah, kecuali sebab karena kasih sayang rahmati Gusti Allah. Nun sewu niki ampun meleng ya hadis niki. Bu nek ngaten berarti ora usah salat, ora usah puasa, ora usah zakat, percuma wong ora iso mlebu ke surga, ora iso ngindharke neraka. Ampun ngaten Mas. Karena kunci utama kasih sayang Allah niku terhadap ketaatan. Ketaatan itulah yang akan melahirkan kasih sayang Gusti Allah. Nek jenengan kok mboten taat, nggih mboten namung kasih sayang Gusti Allah. Mulane kasih sayang Gusti Allah itu nomor utama. Kalau panjenengan iku ngrungokke wong ceramah, ngrungokke wong pidato, itu umumnya
setiap menyapa jamaah itu dikasih doa Bang. Doanya nopo? Rahimakum. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ini sudah baik. Rahimakum. Muga-muga kasih sayang Allah tercurah kepada kalian. Ibu rahimakumullah. Mulane sing rungokaken jamaah aturannya dijawab wong ditongani jawabannya amin. Kalau orang ngerti gimana mau? Rahimakumullah jawabnya amin. Selak-lak rapopo lah ngerti. Kelompok rahimakumullah. Masalahnya ini sekarang sampai baik. Masalahnya ngaten. Manusia itu tingkatannya beda-beda. Nabi saja disebutnya beda-beda. Nabi kita Muhammad disebutnya Habibullah, Nabi Musa Kalamullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, para sahabat radhiyallahu, para ulama karamallah. Panjenengan yang hadiri soleh-soleh solehah ibu-ibu sedaya niki rahimakum. Sing paling terakhir laknatullah. Jadi antara rahimakumullah kali laknatullah itu beda-beda. Iya beda-beda tipis lah. Leres Pak. Wong kadang niku kula nggih rahimakumullah, kadang nggih laknatullah. Modelane manungsa kan ngaten Pak nggih. Kadang yo ngemesi tengah jenge ditolo, kadang nyengiti lah. Ini moga-moga pas balik Gusti Allah mungkin pas bener-bener rahimakumullah niku pas tenan. Amin. Manungsa ngingaten kadang rahimakumullah kadang laknatullah. Nah, malam hari ini masih nuansanya Muharram. Jadi selain silaturahmi nambah-nambah ketujuran, nambah-nambah ilmu. Karena Indonesia ini memang negara unik Pak. Makanya nek jenengan iku kelangan Indonesia rugi Pak. Pamila menika jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang mengusik ketenangan ketentraman Indonesia. Sampean sholat nggih mboten nonton sing larang, sing ngaruh-ngaruh malah mboten enten. Sampean puasa nggih monggo, sampean bayar zakat malah diprogram. Sampean haji difasilitasi. Kok wonten tiyang ingkang pengen merubah Indonesia seperti keadaan di Suriah, di Timur Tengah yang sedang dilanda peperangan. Ampun urunlah. Islam memang mengenal perang, tapi perang itu solusi yang paling terakhir. Kalau masih pakai diplomasi masih bisa, maka berdiplomasi. Aten kami untuk amanah saking kula. Karena rumangsa kula niku ngibadahe kadang-kadang mboten khusyuk. Wong sing pas tenang mawon mboten khusyuk apa malih pas bencana perang tambah mboten khusyuk kan. Jaga ketenangan, ketentraman. Itu penting. Indonesia memang negara unik, punya budaya, punya adat. Hukum daripada budaya, selagi budaya tidak bertentangan dengan agama, hukumnya mubah. Artinya boleh dijalankan. Adat tidak bertentangan dengan syariat, adat boleh dijalankan. Kecuali kalau budaya bertentangan dengan agama, adat bertentangan dengan syariat, itu wajib ditolak. Itu konsep budaya itu. Karena Islam masuk ke Indonesia, salah satu alat masuknya adalah menggunakan budaya, menggunakan adat. Maka kebiasaan di Indonesia, setiap ada momen itu selalu diadakan peringatan seremonial. Nggih Pak nggih. Teko bulan Rabiul Awal diwontenaken acara apa? Itu ada muludan apa ora? Maulidan. Nggih, dugi bulan Rajab acarane napa? Srawikra. Ramadan tengah-tengah tanggal 17 acarane nuzulul bar lebaran wong Jayabaya padha ngumpul acarane halal bihalal. Bar halal bihalal kok Muharram wonten peringatan tahun baru tanggal 10 suranan. Lha lho Pak. Masya Allah berkah-berkah ngaten kok ajeng bilangaken itu sampeyan kapan ngumpule.
Momen itulah yang bisa mengumpulkan kita. Ini kan buat teman acara naken, karuan sampai aku mangkat, buat. Abang kali waktu tumpangnya kan bisa mau udah. Saya boleh dulu sih penting mangan buat. Kayak apa ya orang bakal kaliran lah. Semoga berkah. Amin. Kalau menyobor kali panjenengan sami wong pada Islam. Nek Muharraman iku ampun ming rame-rame mawon. Monggo diadakan seremoni tapi tambahlah wawasan keilmuan kita. Ini sesederhana mungkin. Menggunakan ngaji nih, sekobere sibuk kerja, kesempatan digunakan. Indonesia itu ragam budaya, ragam bahasa, ragam agama. Berkaitan dengan Muharram, tahun baru Hijriah. Kalau kita telisik ternyata masing-masing agama itu punya tahun sendiri-sendiri, Pak. Punya kalender dewek-dewek. Gini kok betul? Wong Islam dua tahun jenenge tahun Hijriah. Kristen pakai tahun Masehi. Buddha punya tahun Saka. Hindu punya tahun Surya Sadanta. Orang Konghucu, orang Tionghoa punya tahun apa Pak? Oh Imlek Pak. Imlek itu lebaran. Tapi hewan kan konten mengatakan tahun Imlek. Sing leres malah niku daripada pulau teng anggrek emas ini. Konghucu punya tahun apa Bu? Gongsi Pacai. Bukan itu. Gongsi Pacai itu ucapan selamat. Tahun Congli dan tahun Nongli. Teng Jawa Tengah yang kulon itu wonten tahun namanya tahun Abuge, tahun Ali Perboa. Nah masing-masing tahun setelah saya pelajari ada perbedaan tapi lebih banyak persamaan. Perbedaannya jumlah tanggal mawon. Dinane niku harinya sama, 7 hari dalam seminggu, dan mirip samanya itu dalam jumlah bulannya. Dalam 1 tahun itu hampir semua kalender 12 bulan. Sampai ada kalender Pak? Ini ngomong dong, kalender lagi. Kopi jual waduh, kalender makanya setahun pindah bulan rolas sebutakan Januari, Muhar, Romso, Rabiul, Jumadil, nyauti bulan tuh awal. Kok belajar lah bareng-bareng lo. Muhar, Romso, Rabiul, Jumadil, monggo diterusakan. Astagfirullah. Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Ya Allah, Pak, kenapa sampai itu muslim loh? Ya Allah. Tapi ini mboten napa-napa. Memang teng pundi-pundi di mana-mana tempat suaranya jadi ngangung-ngangung apa. Di mana-mana tempat yang tidak hafal tentang bulan-bulan Hijriah itu nih, memang rata-rata bapak-bapak. Nah ibu-ibu memang pungkit wingi-wingi ora hafal. Podo bae ora hafal. Tapi di pulau maklumi Pak. Kene nopo kok ora do hafal padahal muslim itu mayoritas. Tapi sing hafal bulan Hijriah sangat minoritas. Masalahnya yang terlaku di Indonesia hari-hari umumnya itu Masehi. Ini betul. Pemerintah pakai Masehi, swasta Masehi, sampai kerja teng perusahaan di Masehi. Orang-orang mau jaya duit ditakoni, Mas, sampai kerja ning PT, gajiannya tanggal piro? Oh, kok tanggal 7 niku Rabiul Awal ora ono, Pak. Ya ora bingung gitu. Karena memang berlakunya Masehi. Tapi walau demikian, bolehkah kita menggunakan Masehi? Boleh. Untuk urusan apa? Urusan umum, urusan dunia, urusan pekerjaan, monggo pakai Masehi. Tapi nek masalah ibadah,
mau tidak mau ngangge hijriah. Makanya dari itu pun jelas auzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahila qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka, ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anil ahila, tentang bulan hijriah. Qul, jawablah olehmu Muhammad, dia adapun hilal itu mawaqitu, waktu-waktu lin-nasi, bagi manusia, wal haji, dan ibadah haji. Jadi nek sampean iku ajen salat ngangge hijriah, ajen puasa ngangge hijriah, ajen wukuf teng Arafah ngangge hijriah. Nah, inilah tugas kita, bagaimana seorang muslim itu minimal memahami Masehi dan Hijriah, sehingga hendaknya bisa membedakan. Apa sih bedanya Masehi kali Hijriah? Bedanya nih, satu, cara ngitungnya. Nek Masehi niku ngitungnya ngangge rotasi matahari, tapi nek Hijriah ngangge rotasi bulan. Terus rotasi Pak? Perputaran. Karena ngitungnya beda, maka hasilnya tidak sama. Contoh waktu sholat niku berubah-ubah. Cobi Pak, subuh jam pinten sini? Jam berapa subuh? Udah tadi ya? Jam 4:42. Nek duhur jam pinten sini? Jam 12. Sampai kok lambat banget ya. Ibu belum ngaji tenang sampai ngaji kuatas untuk kalau tuh subuh jam berapa? 4:45. Tunggu 12:13. Cepat banget. Aku pulang balik jadwal waktu sholat ini. Kalau jadwal waktu sholat ini begitu loh. Ya terlihat cepat loh. Orang-orang jadwal waktu sholat kan orang-orang oh alah dari itu. Maksud kula niku ngaten, karena hitungnya beda, hasilnya nggak sama, maka waktu sholat akan senantiasa berubah-ubah. Iya Pak nggih? Seniki penempatan tanggal mawon kan berubah-ubah. Seniki 2020. Natal jatuh tanggal pinten, Pak? 25 apa? Desember. 2022 mungkin Natal jatuh tanggal pinten? 25 apa? Desember. Nah, 2025 Lebaran jatuh tanggal pinten? Kurang ngerti. Tanggal 1 Syawal. Lho sampean kok iso ora ngerti. Lebaran itu tetap tanggal 1 Syawal. Iso ora ngerti piye. Tapi ini jujur Pak. Nggih, ora ngerti. Apik daripada ibu-ibu. Oh, nggih. Kalau tanggal Lebaran jatuh tanggal berapa? Kok malah jawabnya belum pasti. Lebaran itu pasti tanggal 1 Syawal. Terkecoh bertanya. Maksudnya kalau itu tanggal 1 Syawal tidak harus sama Masehinya, kan ngaten Pak? Ini perlu saya sampaikan karena ibadah itu juga harus dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu bukan hanya mengganggu, hilang keikhlasannya. Buktinya apa? Ngoten Clinton ya 2015-16 sing lebarannya diundur Pak Desi kemutan betul jadi kan tanggal merah di Selasa begitu maghrib pengumuman Kementerian Agama hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu. Wah ibu-ibu dong ngamuk Pak. Gimana nih kan lebaran kok diundur? Bukan masalah lebarannya loh, kenapa? Opor nih loh. Aku mikir opor. Gara-gara orang paham. Pikirannya ini aku ngangge masa ini padahal ngangge hijriah. Dan itu Pak pengalaman. Pun ngitungnya jenengan pun paham sedikit cara ngitungnya. Mulane wonten nek wau kan ngitung Masehi ngangge matahari itu bahasa Arab Samsul, makanya dikatakan tahun Syamsiah. Sementara Hijriah menggunakan bulan itu bahasa Arab Qomarun, maka disebut juga tahun Qomariyah. Lalu kita ambil hikmahnya. Kenapa kita pakai bulan tidak pakai matahari? Karena ternyata dua makhluk Allah ini yang sering disebut dalam Al-Quran.
Matahari Samsun, bulan Komarun. Bapak pernah baca ada surah bunyinya wasamsi wal komari, wasamsi wa duhaha wal komari idza talaha, disebut-sebut. Bahkan bapak si malam Jumat baca Yasin mesti nyebut jenengane matahari. Ayate wasamsi wasamsi apa Pak? Kowal komari malik. Wasamsi tajri limus takolinaha dalika takdirul azizil alim. Itu matahari kok kali bulan disebut-sebut terus, ada apa mereka itu? Ternyata matahari dan bulan diciptakan oleh Allah, ditempatkan di atas kepala kita agar manusia yang penglihatannya masih bisa melihat mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama, matahari dan bulan ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama bersinar. Bedanya, efeknya akibat dari sinar itu sendiri. Matahari terlalu panas, ngapunten, menyengat, cobi, bukan hanya karpet, jemuran baju kering, hutan kebakaran. Nanti Pekanbaru kebakaran hutan, perhatikan matahari. Kalimantan kebakaran hutan, matahari. Las Vegas, mau ke Las Vegas Pak? Antara Lasudin kebakaran hutan matahari. Tapi nek bulan, walaupun purnama seterang apapun cahaya tidak akan membakar. Wonten-wonten tiang Joyoboyo ditakoni, Bu, kulit kok sampai gosong leone? Napa? Bumi aku tiga bojoku jalan-jalan tersengat sinar rembulan. Ora ono. Delane wong Joyoboyo sing apik niku kok kados rembulan, menerangi di tengah kegelapan tanpa menimbulkan kerusakan. Seneng ngajak aja ngejek, seneng ngrangkul aja mukul. Kan ngaten niku rembulan. Oh, berarti Islam tidak tegas. Ketegasan itu tergantung apa yang harus kita tegasi. Wong-wong niku nek ajeng tegas nih melihat subjeknya, sehingga alatnya itu bijaksana. Sampean arep motong pohon nangka, yo alat sing paling pas bijaksana, nek mboten gergaji kan gampang, cepet nih. Nah, sampean aja motong kumis Pak. Ya sing paling tepat bijaksana nganggo pisau silet sing tipis. Ampun kewali. Motong pohon nangka kali pisau silet lho kapan tuh Bang? Motong kumis kok karo kampak. Ya memang kumisnya hilang. Mulutnya lo hilang juga. Itu gak bijaksana sih. Gabres semua itu ada aturan main. Kados bulan. Yang kedua, bulan dan matahari itu diibrohkan dengan bentuknya. Sampai nek ningali matahari, bentuknya tidak akan berubah, dalam artian dia akan tetap bulat. Besar kecil tetap bulat. Tapi yang namanya bulan berubah-ubah sesuai tanggalnya. Sampai ningali bulan tanggal 1 mesti bulannya cilik, dijenengi bulan. Bulan jenenge bulan sabit muda. Jadi sekolah SMA ngambil IPS di IPA itu yang ini. Mungkin tanggal 14, 15, 16 apa mana 17 bulannya bulat bunder jenenge bulan purnama. Tanggal 17 napa manut tanggal 29 bulannya cilik, bulannya kecil lagi, disebutnya bulan tuh tua ya. Bulan tua di sini banget ya. Bulan sabit tua. Napa niki? Ada perkataan Arab begini. Hayatun nasi kata jiril komari. Hidup manusia itu kata jiril komari persis seperti perjalanannya bulan. Tanggal 1 bulannya kecil, manusia ketika lahir juga kecil. Namanya sabit muda. Jatahnya siapa? Jatahnya anak kita yang masih balita. Makanya kalau ada anak bayi
belum tumbuh gigi, disuruh senyum, maka tengoklah bentuk bibirnya seperti bulan sabit, indah dipandang, elok ditengok, menggemaskan. Sesuai pengen nyubit gemes Pak, bulan sabitmu. Begitu juga neneknya yang sudah tua, giginya nggak ada, disuruh senyum, maka bentuk bibirnya juga kayak bulan sabit. Menggemaskan Pak, enggak mengerikan. Pengen nyubit boro-boro, pengen tabung. Kenapa? Sabitnya sabit juga. Nah, si purnama siapa? Anak bapak, anak ibu yang sekarang SMA. Puncaknya purnama 15, 16, 17, 18, 17 puncak-puncaknya purnama. Maka yang laki-laki nampak gantengnya, yang perempuan lagi cantik-cantiknya. Anak perempuan 17 tahun cantik, nggak pakai lipstik tetap cantik. Bandingkan dengan mamaknya yang sudah sabit tua, mau berangkat ke pengajian pipi sudah ditempul dengan bedak 3,5 cm, naik motor Mio ada polisi tidur rontok. Kenapa? Nggak bisa dibohongi. Paham Bang ya? Ini tapi alhamdulillah baru puniko lengkap lah. Tak belok orang cilik berarti wonten sabit itu. Si purnama di bawah asal itu. Ini hari ini sudah sabit tuh. Sabit tua. Bulan di sabit tua condongnya itu ke barat mengulon. Sabit tua, bulan yang sabit tua berarti condong mengulon. Wis sebentar lagi mau nopo Pak? Mati. Ya mati ikuti bahasa tenggelam. Nah, nanti mau tenggelam. Di monggo lah sakersane jenengan ajeng tenggelam kang Suti, beda-beda lokasi sih nggih. Kula ini ceramah teng Sekupang, Batu Hadi Sagulung. Bapak-bapak tenggelam di mana? Temiang, Pak. Kalau teng Sungai Panas tenggelamnya turunnya teng Taman Kiai Langgeng. Teng Batu Besar teng Sambu. Oke. Daerah ini kita pulih. Oh bahkan sudah pesen rupanya dari ini pasennya udah pesen lagi. Artinya nopo monggolah saling mengingatkan kondisinya pun sapi tua sampai di katusnya pun buatan cocok kembali ke purnama, apalagi sabit purnama mawon yang bentuknya pun ngaten-ngaten pun cocok sama. Harus kata jenengan cobi ngangge singlet, ngangge celana jin pendek terus naik motor, rambutnya abang itu, itu ora pantes banget. Pantes jenengan jempol rumpro kang ngriki tak korup ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lah niku pun cocok enak. Oh, dene menungsa niku kok kata dosane jenengane menungsa. Enggak ada orang yang hidup itu enggak punya masalah. Kan ada tinggal memperbaiki mawon di sisa-sisa umurnya. Ingat kematian. Ulun ceramah masalah tahun baru Hijriah mboten kok hura-hura mawon, tapi ingat-ingat umur nambah tapi jatah kurang kan dikurang. Sing tesinom nggih ampun merasa jauh dari kematian lho. Zaman akhir niku peluang kematian itu orang nom ora tua. Kaya-kaya kok padha zaman gawe. Sing nom-nom ya sing mati. Buktine sing oplosan iku ciu campur bodrek terus dikutek karo spiritus lho. Terus kenali nganu napa Indramayu lho. Sing nom-nom iku kabeh mati. Nom iku. Ora ono ning GMP kakek-kakek nenek-nenek triping dukun tulis-tulis sing ora. Tawuran SMA niku tesinem-nem. Kelenger itu teman-teman gir motor. Ora ono. Iki tawuran ndi? Antar Pati Jopo, ora ono Pati Jopo ketemu. Orang bilo menika monggolah sami sadar piyambak sing pun nggih ampun sing boten sae nggih dia perbaiki mawon. Niki Gusti Allah kasih paring rahmat dumateng kula panjenengan sami cek percaya kon urip nang dunya niku nggih dimanfaatkan sedemikian rupa. Pancen nggih nek ningali masalah histori itu wong urip niku umure dum melu-melu nabine. Ane tapi nabinya. Nabi ini mengikuti nabinya. Nabi Adam usianya kok umure 1000 tahun kok. Uyo heran zaman dhisik umur kok sampai 1000 tahun. Wong nabine ya 1000 tahun.
Nabi Ibrahim 1650. Yo menungsa urip yo sampai 1650. Nabi Ibrahim niku 300 tahun. Menungsa urip sampai 300 tahun. Sampai jujur kali kula. Sampai umatnya sinten. Kami wong loro sing wani. Wis ngerti dhewe berarti. Umatnya sinten jenengan. Nabi Muhammad usianya pinten? 63 toh. Joyo-boyo rata-rata uripe 63 tahun. Tapi pada tobat apa? Oh mana yang malam ini usianya wis nginjak 62 tahun, wis 11 bulan. Wis sampe piro wis semeh. Niki lho paman paten lumpur niku ben mengingatkan. Wong Rasulullah niku saya akan berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang terdahulu. Lho kompetisi tenan to. Dalam hal apa? Kapasitas jumlah umatnya. Maka diriwayatkan Nabi Muhammad menang karena umatnya paling banyak. Cuman kita umatnya pun akan berlomba-lomba dengan umat terdahulu dalam kapasitas jumlah pahalanya. Loh ini sing mengerikan. Kayak nenek dipikir logika kalah pak. Yo mereka itu usianya sampai 1000 tahun, kesempatan ibadahnya luas. Sholatnya yo sing 1000 tahun usianya, sholatnya sampai ratusan tahun. Bapak niku usianya ngikutin Rasulullah 63 tahun. Ya sholatnya nih puluhan tahun, puluhan. Iku mau nek sholatnya dari remaja, kadang-kadang yo ora dari remaja, wingi-wingi bae lah. Kapan mulai sholat tuh? Wingi pas kena asam urat. Tapi nggih niki lah istimewa umat Rasulullah niku usianya nggak panjang, tapi Allah kasih keluasan. Apa? Melipat gandakan pahala. Ini Pak kudu disadari, dimanfaatkan. Dengan cara apa Allah melipat gandakan pahala? Sehingga jangankan kita bisa sama dengan mereka, lebih banyak, lebih oke pahalanya awake dhewe daripada orang-orang terdahulu bisa juga. Yang penting mau usaha. Allah memberikan sarana. Apa? Keistimewaan. Napa istimewanya? Satu contoh istimewanya tempat sholat ke Masjidil Haram Mekah pahalanya lebih akeh, lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi Madinah. Maka yang hadir malam ini ya Allah kami mohon agar semuanya ditakdirkan, yang hadir semuanya bisa naik haji. Amin. Orang cukup kami pandaftar. Sampai ke boleh-boleh ketemu mana minuman daftar makan. Ojo sok-sok nunggu panggilan. Ngaji Pak daftar. Kenapa orang dokter boleh panggilan? Sing dipanggil itu sing daftar mawon. Daftar bukan dipanggil. Paling banter dipanggil si maha. Tapi ini perkara ujung-ujung. Monggolan. Sholat di Masjidil Haram Mekah pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi Madinah. Sholat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Sholat di Masjidil Aqsa Palestina pahalanya lebih banyak daripada sholat di musola nopo itu. Barok, kampung nopo ini. Pancut. Sholat di Masjidil Aqsa Palestina pahalanya lebih banyak daripada sholat di musola Al-Mubarak Pancur. Sholat di musola Al-Mubarak Pancur Tower pahalanya ditetap daripada sholat di rumah masing-masing. Mulanya monggo lah sami nopo nyari kesempatan. Bukan untuk saya, untuk awal panjenengan. Wah tempat boten sing istimewa, hari wonten hari Jumat niku istimewa. Yang lain bukannya tidak istimewa, ada keistimewaan. Kan? Waktu wonten siang hari memang ada sholat juga, tapi tengah malam Pak. Oh apalagi di penghujung malam, muslimisir wong niku, wow mustajabah. Mulane lo yakin bapak-bapak Joyoboyo itu ahli tengah malam bangun. Dan tadi nopo betul ya boleh. Tadi nopo betul. Kamu lah. Ngomongnya Pak. Niki
ojo turu sore kaki ono dewa langlang jagat nyangking pokor kencanane isine tuwolan tetulan yo iku bagian dipun wong melek sabar narimo dan itu bagiannya wong sabar melek ngertos melek pak tur narimo sing bakale uli kanugrah ya malaikat nazalahu turun malaikat mari kumari jenengan arep awe ilham arep awe rezeki konjenengan ngorok balik mari malaikat pindah boleh Pak Lasudin lomprok ya enggak lah wong sepuh-sepuh lah nggih dingetaken teng Gusti Allah buktine napa nek usia nur sewu kula mawon sing pun mendekati 40 Pak kenapa mari di atas 40 niku mesti nek bengi pipis nggih mboten niku jangan dikira niku penyakit senes memang umumnya manusia nek ampun sepuh niku nek bengi mesti pipis ibarat kelek pompa niku kudol itu kesempatan itu yang harus kita gunakan dan itu alarm paling hebat yaitu sampai alarm nganggo HP alarm memori ya tangannya ngeragap pencet mati-mati turun mana tapi nek pipis Pak oh ya ono pipis ning kasur kan mesti ngungkruk di kamar mandi ya mesti wudu lah biasa oke mungkin ngaten mawon Pak bisa caki di terakhir monggo sami-sami dulu mari Gusti Allah ya Allah muga-muga Indonesia itu bisa sehat walafiat amin sampean ampun putus asa masalahnya sampean maca yasin itu dihayati tidak aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun ketika Allah menghendaki sesuatu ibarat Pak kun mengatakan Allah itu jadi ya jadi nek Indonesia dikatakan oleh Allah sehat walafiat ya sehat maneh orang masing sono nolak ini bener yang penting ikhtiar dan usaha maksimal dan itu lagi terus sangat itu bapak-bapak sing pun nganggo masker berarti sampai itu yang soleh yang apik yang sing taat kepada Allah taat kepada Rasulullah dan ingat taat kepada ulil amri pemerintah mulane pada nganggo masker walaupun maskernya di bumi boten apa daripada boten taat terus ya memang pakai masker itu wonten aturan Pak kok boleh selamanya kan sirkulasi udara itu penting harus udara itu bojone sampean kok maskeran 24 jam sampean kok bagian opo itu kok bojone kok maskeran kalau di bojone maskeran titip saking kula niku terus niki pun mendekati pesta demokrasi kula nyuwun warga Jayabaya monggo lah sami guyub rukun mawon ampun terpengaruh oleh perubahan kula yakin lah walaupun panjenenganipun sesepuh kula lan panjenengan sami romo niku jaga nggih maju tapi nggih di pihak lain tidak semuanya nggih sing akur-akur mawon lah wong nyung ngapunten lah niku ming istilahnya dolanane dunia nggih kados naken apa maneh sampean pun cerdas masalah politik sekarang lawan besok kawan sekarang lawan kan ngaten Pak nggih balik jadi sayang sama cakup monggo sayang sama cinta sama cakup di monggo sing boten parang niku fanatik niku cintane berlebih-lebihan sehingga memusuhi pihak lain itu boten sampean sing tenang akhirnya mungkin umpamine dapure jenengan kebakaran sing nulungi pertama niku gubernure nopo tanggane Pak itu jelas tanggane sing nyirami kali berani comberan bur ora kelambungan mateni bunine tanggane nopo gubernure tanggane pramila menika monggo lah ampun gara-gara beda pilihan monggo beda partai wong Jawa niku partene dibenten-benten Pak nggih mungkin sendiri anggota dewan iki kata pulau Jawa benten-benten beda warna ampun buta warna lah sekarang kan musim warna ini partai ini warna kali partai niku lahir duluan mana Pak
Kita warna apa? Warna kalau partai itu lahir bulan mana? Warna. Adapun partai backgroundnya pakai warna, yo monggo. Tapi itu bukan milik partai. Warna itu milik bersama. Ini betul. Jadi aku sok nunjuk warna sebagai partai. Ampun. Mungkin trauma. Berbu masjid ceramah nganggo jas merah itu. Urut surai. Wih, Pak Wasuki PDIP. Wah, ini repot. Ayo perlu ganti Pak. Sing jas putih niku. Ora mahal mulane tampu larang. Ikuti sih dipoyoki. Wah, sekarang udah pindah PKS. Terus saya baju pakai baju yang lagi. Oh, buat apa? Panggilan apa? PDIP. Bajunya putih PKS. Sebagai buruh Demokrat. Pakai mangu sholat sarung hijau PKB. Celana dalamnya kuning Golkar. Saya ngomong ampun Pak. Mesakna Golkar ya. Golkar protes. Aku ditempatkan di situ loh. Supaya menjaga ekonomi kan. Lu nak malah tanggung-tanggung. Ada maaf. Kata-kata kalian pangapunten. Allahumma fi ila kami tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar ya Allah ya wajib ya Allah ya Allah berkati suratil bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim 'ala nabiyyina alamin. Hamdan yakini amal wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultani rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultani ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighran. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuqaddiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha sulfayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighran. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina min ibadika sholihin wa min ulama'il amilin wa min auladil muttaqin wa min khairi ummati Muhammadin yadkhuluna jannata bi khairi hisab ma'a salama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.